Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang trading dengan menggunakan simple chart pattern. Nah, kali ini kita akan memilih head and shoulder. Nah, apa itu head and shoulder? Terus aplikasinya dan kombinasinya dengan indikator yang lain nanti kita akan bahas di dalamnya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bila konten ini memberikan added value bagi rekan-rekan trader semua. Dan jangan lupa silakan komen untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan masukan untuk bahan diskusi kita. Nah, apa itu pattern head and shoulder? Pattern ini adalah salah satu jenis dari pattern pembalikan arah atau reversal pattern. Jadi selain head and shoulder, kita juga ada lihat banyak jenis-jenis pattern reversal yang lain. Seperti double top, double bottom, inverted head and shoulder, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini kita akan hanya membahas untuk head and shoulder pattern. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, kalau kita melihat strukturnya, nah pattern ini harus mempunyai bahu kiri, yaitu harga naik, terus dia turun. Lalu ada bagian kepala, yaitu harga naik lagi di atas bahu kiri. Lalu biasanya harga akan turun kembali ke level yang sama. Nah, setelah itu akan terjadi pembentukan bahu kanan, di mana harga akan mulai naik, tapi dia tidak sanggup naik di atas bagian kepalanya, dan dia akan cenderung kembali lagi jatuh. Yang disebut dengan neckline adalah garis support yang menghubungkan bagian-bagian dari bawah ini. Nah, pattern ini biasanya dimulai dengan kenaikan harga dan biasanya akan dilanjutkan dengan penurunan harga jika neckline ini tertembus. Nah, salah satu faktor yang paling penting dari pattern ini adalah pembentukan volume. Jadi, volume harus mengkonfirmasi terjadinya pattern ini. Jadi, kita bisa bayangkan, rekan-rekan trader bayangkan volume itu sebagai kekuatan atau momentum dari trennya. Jika volumenya tinggi searah dengan tren, maka sebenarnya tren itu sangat kuat karena banyak partisipasi dari market yang menyetujui arah tren tersebut. Nah, jika kita melihat pattern head and shoulder, nah kita juga harus memperhatikan volumenya nanti seperti apa. Nah, kalau kita ambil contoh, waktu pembentukan bahu kiri, nah terjadinya kenaikan volume waktu pembentukannya. Nah, setelah itu diikuti dengan penurunan volume. Yang terjadi kemudian terjadi pembentukan kepala. Nah, terjadi pembentukan kepala biasanya volume akan menurun. Ini terjadi karena momentum sudah mulai berkurang. Nah, biasanya nanti uh, harga akan kembali turun. Nah, waktu pembentukan bahu ketiga inilah salah satu faktor yang harus diperhatikan. Biasanya volume akan semakin menurun. Jadi volumenya akan semakin menurun, menunjukkan bahwa kekuatannya tidak sekuat lagi seperti dulu karena kenaikannya tidak diikuti oleh partisipasi pasar. Dan ini dibuktikan dengan kemampuan dia tidak mampu untuk naik di atasnya bagian kepala. Nah, jika rekan-rekan trader melihat volume seperti ini, maka kemungkinan besar akan terjadi penembusan neckline. Nah, apa yang terjadi waktu penembusan neckline biasanya diikuti oleh volume yang tinggi. Nah, rekan-rekan, ini adalah bentuk contoh dari pattern yang mirip head and shoulder. Nah, kadang-kadang di real chart kadang-kadang tidak secantik dari gambar teorinya. Nah, kita bisa lihat kira-kira ini adalah bahu kiri. Nah, ini adalah kepalanya. Lalu ini adalah bahu kanan. Tapi dia tidak langsung jatuh, tapi dia berkonsolidasi dulu sampai akhirnya neckline yang ini ditembus dengan volume yang tinggi. Nah, rekan-rekan trader bisa perhatikan ya volumenya. Waktu dia naik, volumenya biasa-biasa saja. Nah, waktu dia turun dari kepalanya, kita lihat volume candle merah mulai membesar. Dan ketika pembentukan bahu kanan, kita lihat partisipasi pasar juga semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa momentumnya sudah mulai berkurang. Sampai pada akhirnya ditembus dengan volume yang besar. Nah, selain volume, rekan-rekan trader juga bisa melihat
konfirmasi dari pattern ini dengan indikator lain seperti MACD, stokastik, RSI. Buat saya sendiri, saya cenderung lebih suka dengan volume saja, tetapi jika rekan-rekan trader juga suka menggunakan indikator, nah bisa diperhatikan juga indikator-indikator tersebut dan kita bisa melihat jika ada terjadi divergen. Nah, ini kita lihat contoh salah satu chart yang sama tadi, kita kombinasikan dengan RSI dan MACD. Nah, kita lihat waktu pembentukan higher high dari bahu kiri ke kepalanya terjadi higher high, tetapi kita lihat terjadi divergen untuk RSI dan MACD. Jadi momentumnya cenderung menurun. Nah, ini bisa dijadikan salah satu indikator bahwa saham ini sudah mulai kehilangan momentumnya dan akan cenderung untuk kembali turun ke bawah. Nah, rekan-rekan trader, kesimpulannya pattern head and shoulder ini adalah pattern reversal. Jadi adalah pembalikan arah dan sangat mudah untuk dilihat di chart. Karena strukturnya sangat simpel, adanya bahu kiri, ada kepala, bahu kanan. Dan terjadi penembusan neckline, artinya mengkonfirmasi adanya reversal tersebut. Yang ketiga, sangat penting untuk memperhatikan volume. Karena volume ini adalah konfirmasi dari tren. Jika volume tinggi searah dengan tren, artinya tren itu didukung oleh partisipasi pasar. Rekan-rekan trader yang lain juga bisa mengkombinasikan dengan momentum indikator seperti MACD, stokastik, dan RSI untuk mencari divergennya. Demikian rekan-rekan trader, semoga video ini membantu dan berguna bagi rekan-rekan trader semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.